Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana cara mengontrol marah secara fisik dengan relaksasi napas dalam. Sebenarnya ini sudah banyak sekali dibahas dan tentu para ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ketika dirawat di rumah sakit itu pasti diajarkan. Yang menjadi persoalan adalah latihan ini ketika diajarkan mungkin caranya belum optimal dan kondisi saat itu belum memungkinkan untuk diajarkan, sehingga hasilnya kurang maksimal dan tidak menjadi sebuah perilaku. Nah, sehingga sangat penting Bang Jai membuat video ini supaya apa? Siapapun, entah keluarga, caregiver, atau orang dengan gangguan jiwa sendiri, atau perawat rumah sakit jiwa, atau perawat bangsal jiwa yang ada di rumah sakit umum daerah, ataupun perawat puskesmas pemegang program jiwa, mempunyai cara yang pas ketika akan mengajarkan relaksasi napas dalam kepada ODGJ, atau mungkin memberikan edukasi atau informasi kesehatan kepada keluarganya. Nah, tentu untuk supaya lebih memahami, silahkan disimak sampai akhir ya. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, berikan like serta komentarnya ya. Nah, tentu relaksasi napas dalam ini cara yang paling mudah dan murah ya. Dan bisa dikerjakan dimanapun ya. Di kantor, di sawah ya, di jalan, di rumah bisa ya, karena tentu ini kita nggak butuh alat yang luar biasa yang harus kita persiapkan. Nah, relaksasi napas dalam itu apa sih ya? Satu cara, satu kegiatan yang bisa kita lakukan pada saat kita lagi merasa kesal atau jengkel ya. Nah, tentu setelah kita mengenal bahwa kita lagi marah dan ada dampaknya jika tidak dilakukan, cara mengatasinya ya, dengan cara apa? Ya, menghirup udara dalam-dalam ya, lewat hidung, kemudian menahan 3-4 detik dan mengeluarkan melalui mulut dengan cara dihembuskan. Dan tentu ini dilakukan tidak cukup satu kali, paling tidak 3-4 kali ya. Dan bisa saja diulang kembali sampai pada akhirnya benar-benar mendapatkan sensasi atau rasa bahwa rasa marah, jengkel itu berkurang, atau ketegangan pikirannya itu berkurang, ketegangan fisiknya berkurang ya. Nah, tentu ini ada tujuannya. Tujuan ini perlu diketahui oleh ODGJ, keluarga ataupun caregiver supaya bisa mengevaluasi dengan baik, bisa menilai dengan baik bahwa yang dilakukan itu penting atau tidak, perlu atau tidak. Dengan melakukan relaksasi nafas dalam, ya tentunya tubuh kita, terutama otak, akan mendapatkan oksigen atau udara yang sebanyak-banyaknya yang kita butuhkan. Sehingga tentu ketika kita mendapatkan oksigen yang banyak, ya tentunya akan ada metabolisme aerob di mana akan menghasilkan energi. Pada saat kita marah, kesal, jengkel, kita bisa jadi mengalami metabolisme anaerob yang hasilnya asam laktat. Tentu ini kalau di otot ya, di otak mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, nah sehingga dengan melakukan relaksasi napas dalam ini tentu akan berkurang rasa kesalnya, rasa marahnya, ketegangan fisiknya itu akan berkurang, akan rileks ya. Dan tentu ketika melakukan relaksasi napas dalam dengan baik, maka juga ketegangan berpikir kita, ketegangan emosi kita juga akan berkurang ya. Ingat bahwa tentu permasalahan tidak selesai ya, ini hanya sementara saja. Saat itu untuk mengurangi rasa kesal dan marah, artinya tidak menghilangkan rasa marah 100% ya, karena sumber masalahnya tentu belum teratasi atau belum bisa dikendalikan, belum bisa dihilangkan. Jadi hanya sifatnya sementara ya. Nah, kemudian alatnya apa yang dibutuhkan? Tentu
tidak ada ya. Kita hanya butuh apa ya, mulut ya, hidung dan bentuk fisik kita ya, atau mungkin ruangan yang rileks ya, yang tenang ya, yang enggak berisik ya. Nah, kemudian caranya gimana? Tentu ketika kita sudah mengenali ada rasa marah, kesal, dan kita perlu melakukan relaksasi napas dalam ini, ya kita harus mencari dulu tempat yang pas, yang tidak ada lalu lalang, yang nggak berisik ya. Mungkin bisa cari tempat yang cukup tenang, kemudian bisa melakukan, boleh saja berdiri tegak atau duduk bersila, boleh ya, dalam posisi yoga misalnya ya. Nah, tentu pertama yang perlu dilakukan adalah berusaha untuk fokus. Kemudian tarik nafas lewat hidung dalam-dalam, kemudian tahan 3-4 detik, kemudian coba hembuskan lewat mulut ya, dan lakukan 3-4 kali. Nah, ini Bang J akan mencontohkan ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi pada saat menghirup itu ya pastikan dadanya terangkat, baunya terangkat. Nah, kemudian tahan, baru hembuskan sambil dada kendorkan. Nah, seperti itu. Kalau dilakukan hanya dengan cara benar, pasti akan ada manfaat ya. Nah, manfaat yang bisa dirasakan jangka pendeknya ya, di sininya pasti akan lebih rileks ya. Kemudian otot-ototnya jauh lebih rileks, dan kalau kita ingat-ingat lagi, pasti pikiran kita nggak setegang sebelumnya, atau pikiran kita tidak setegang berikutnya ya. Perasaannya juga agak berkurang jengkelnya. Jadi mungkin kalau seandainya kita ingin bercerita kepada orang lain, sudah bisa bercerita secara runtut ya, apa yang membuat marah dan sebagainya ya. Nah, tentu kalau kita tahu bahwa begitu besar manfaatnya relaksasi napas dalam ini, jika sudah dilakukan dengan benar, tentu akan mendukung ketertarikan atau motivasi ODGJ untuk menerapkannya, untuk mempraktekkannya ya. Nah, kalau di rumah sakit ya, pada saat perawat melatih relaksasi napas dalam ini, perlu dibantu membuat jadwal latihan ya, paling tidak sehari 2 kali. Nah, kemudian pas melakukan itu ya mungkin dengan bantuan, atau dia bisa mandiri, harus dikasih tanda. Nah, kenapa harus latihan ya? Ini supaya tidak lupa lagi latihannya dan semakin paham, karena tentu akan dapat feedback atau respon atau masukan lagi dari perawat berikutnya. Seharusnya seperti itu ya, sehingga akhirnya pulang dari rumah sakit dia akan selalu ingat bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan ketika dia lagi kesel, lagi marah, lagi jengkel ya tentunya dengan relaksasi napas dalam. Nah, kemudian tentu ketika relaksasi napas dalam ini sudah menjadi alternatif dan budaya, nah bisa saja juga menggunakan cara lain, yaitu dengan memukul bantal. Tentu memukul bantal ini ada kendalanya ya, karena kalau misalnya sedang marah di pasar ya kita nggak bisa mencari bantal ya kan, masa pulang dulu nyari bantal baru melambangkan, tidak bisa ya. Nah, tetapi bagaimanapun juga akan Bang J jelaskan juga di video berikutnya ya. Itu saja kira-kira yang bisa Bang J sampaikan terkait mengontrol marah dengan relaksasi napas dalam. Semoga bisa menjadi bahan informasi masukan yang baik bagi caregiver maupun keluarga ketika mendampingi anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dan suka marah-marah, sehingga
bisa untuk dipraktekkan bersama atau dibudayakan di rumah. Nah, kalau itu terjadi ya tentu kejadian ODGJ mengamuk di rumah itu tidak terjadi, apalagi ada obat yang diminum ya. Ada obat yang teratur diminum oleh ODGJ ini. Sampai ketemu lagi.